Ibu saudara-saudari, rupanya ya oknum yang melakukan pelarangan ibadah Natal minggu yang lalu 8 Desember 2024 di GPDI Tegar Beriman adalah seorang ASN. Wow. Oke ya, dan saya akan langsung saja menampilkan kepada kita semua seperti apa yang ada di layar viral. Yang kedua, itu terkait dengan rumah di dekat tempat ibadah, ada SKB-nya. Aturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Yang ini sudah di ntar dulu. prosedurnya. Kita sudah ada SKTL, sudah izin, jadi sudah melapor dan kita izin semua. Oke, itu dulu. Sekarang masalah ibadah saja. Oh, ibadah sudah dilarang. Nah, emang ini statusnya gereja itu bukan gereja, Pak. Siapa yang bilang gereja? Itu dia punya izin dari sananya gereja. Bismillah abi wal ibni wal roh kudus illahu wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mengenai pelarangan ibadah beberapa waktu yang lalu. Akhirnya makin kesini itu terungkap dan terbongkar. Siapa sebenarnya dalang dari pembubaran Natal atau pelarangan perayaan Natal di GPDI Cibinong, Kabupaten Bogor. Ya, adalah di sebuah perumahan Cipta Emeran City kalau nggak salah. Teman-teman sekalian, ternyata itu adalah oknum ASN yang berinisial G. Kita tidak tahu siapa. Tetapi yang jelas ini diduga sebagai pegawai negeri di salah satu Kemenak, ya, Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Bogor. Ini mengerikan teman-teman sekalian. Lagi-lagi orang yang berwawasan tinggi, orang yang berpendidikan, orang yang kemudian paham tentang Pancasila dan nilai-nilai keberagaman dan kebebasan umat beragama yang ada. Seharusnya sebagai ASN itu memberikan ya dampak atau nilai-nilai yang positif kepada masyarakat, bukan memprovokator atau membuat sebuah aksi untuk penolakan salah satu ibadah umat beragama yang ada di Republik Indonesia ini. Ini sangat mengerikan. Kita berharap bahwa ini ditindak tegas. Jangan lagi ada main-main. Jangan lagi ada selesai di atas materai 10.000 lah ya. Nah teman-teman sekalian, saya langsung saja untuk mengajak kita dulu ya untuk mendengarkan videonya yang ada berikut ini. Ibu saudara-saudari, rupanya ya oknum yang melakukan pelarangan ibadah Natal minggu yang lalu 8 Desember 2024 di GPDI Tegar Beriman adalah seorang ASN. Wow. Oke ya, dan saya akan langsung saja menampilkan kepada kita semua seperti apa yang ada di layar viral. Diduga oknum ASN Kemenak Kabupaten Bogor inisial G melakukan intimidasi pelarangan ibadah Natal 2024. Oke ya, dan kita akan lanjut saja untuk membacakannya. Ini dari situs jurnaliswarga.id. Viral di media sosial TikTok, tampak seorang pria berambut putih sedang melakukan intimidasi pelarangan ibadah Natal GPDI Tegar Beriman yang beralamat di perumahan Cipta Graha Permai, Jalan Tegar Beriman, Komplek Pemda Kabupaten Bogor, diduga ya dilakukan oleh seorang ASN. Ya, seorang ASN Kementerian Agama Kabupaten Bogor ya. Hal ini terkonfirmasi saat awak media turun ke lokasi kejadian, yaitu pada hari Rabu 11 Desember 2024 ya. Mereka mendapatkan beberapa keterangan terkait yang bersangkutan adalah pengawas madrasah di Kementerian Agama
Kabupaten Bogor. Wow. Ini ASN lagi-lagi teman-teman ya. Memang mereka ini selalu aja ya membuat resah masyarakat ya, dan mengganggu ibadah-ibadah, khususnya ibadah saudara kita yang Kristen ya. Lanjut saja. Dikatakan di sini ya, dari penjelasan yang diterima awak media jurnalis warga.id saat menjumpai pendeta Niki Jeff Tawakari SEMTH dan didampingi Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Bogor yaitu Glenn Lasut STH di kediamannya pada hari Rabu 11 Desember 2024 ya, menjelaskan bahwa sudah 17 tahun tinggal di kawasan perumahan Cipta Geraha Permai, tidak ada masalah dalam menjalankan ibadah, bahkan sudah 17 kali ya melaksanakan ibadah Natal, tidak ada masalah. Baru 2024 ini baru muncul pelarangan ibadah Natal. Nah, coba bayangkan teman-temannya. Jadi rupanya ya GPDI Tegar Beriman yang ada di Cibinong Bogor ini sudah 17 tahun saja ya, dan selama itu mereka juga biasa melakukan perayaan Natal dan mereka belum pernah mengalami gangguan atau pelarangan seperti apa yang terjadi di tahun 2024 ini ya. Oke, lanjut saja. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pendeta Niki saat dijumpai awak media di rumah kediamannya bahwa beberapa hari sebelumnya telah mengirim surat pemberitahuan kepada pemerintah setempat melalui RT ya, dan juga Polsek dan Koramil ya. Jelas ya, ada pemberitahuan seperti yang juga sudah saya bagikan kepada kita beberapa waktu yang lalu ya. Pendeta Niki mengatakan, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan akan adanya kegiatan ibadah Natal. Namun pada malam hari sebelum perayaan Natal, pihak RT 05 dan rombongannya mendatangi rumah saya ya, yang pada intinya melarang adanya kegiatan ibadah karena tidak ada izin sesuai aturan terangnya kepada media ya. Jelas saja teman-temannya bahwa memang ada pelarangan yang dilakukan oleh mereka, yaitu langsung didatangi oleh Ketua RT 05 ya. Oke, lanjut. Dan pada hari Minggu sore 8 Desember 2024, jalan menuju lokasi rumah saya yang akan dipakai pada ibadah Natal diportal oleh sejumlah orang yang akhirnya untuk membuat suasana tenang, kami kemudian melaksanakan ibadah Natal di lapangan terbuka di depan kantor pemasaran perumahan Cipta Geraha Permai di Jalan Tegar Beriman karena mereka yang mengatasnamakan warga yang menolak dengan dalil harus ada izin kalau ibadah. Ungkap pendeta Niki, ketua atau pembina rohani DPC ya, Dewan Pembina Cabang mungkin ya, Gerakan Kristen Indonesia Raya atau GKIRA Kabupaten Bogor ya. Jadi jelasnya teman-temannya ada pelarangan ya, jalan akses ya di portal ditutup oleh mereka sehingga saudara-saudara kita umat Kristen jemaat GPD Tegar Beriman tidak bisa lewat untuk melaksanakan Natal. Kemudian mereka hanya bisa merayakannya di lapangan terbuka dan itu juga tanpa tempat duduk ya. Kemudian dikatakan bahwa memang sungguh-sungguh ironis saat di bulan suci bagi umat Kristen dalam merayakan ibadahnya harus mendapatkan perlakuan diskriminatif, tak dapat menjalankan perayaan ibadah Natal karena alasan perizinan. Padahal konstitusi menjamin untuk menjalankan ibadahnya kepada tiap warga negara sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada 29 ya, pasal 29 ayat 2 ya, dikatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut kepercayaannya itu. Jelas ya, tiap-tiap penduduk artinya tiap-tiap individu, tiap-tiap orang gitu loh ya. Dijamin ya kemerdekaannya untuk memeluk agamanya dan juga untuk beribadat sesuai ya dengan kepercayaannya itu. Gitu loh ya. Oke, lanjut. Menurut Ketua Pewarna Indonesia Provinsi Jawa Barat Kefas Hervin Devananda mengatakan melalui pesan WA-nya, dikatakan begini, seharusnya negara hadir apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi negara. Tidak boleh ada atas nama apapun menghalang-halangi
umat lain untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinannya dengan alasan izin, ya. Dan seharusnya aparat penegak hukum yang bertindak tegas apabila ada pihak-pihak yang mencoba melakukan persekusi dengan menghalang-halangi orang lain beribadah sesuai keyakinannya, karena itu sudah melanggar hukum dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku, ungkapnya. Ya, keren sekali ya. Ini dari Ketua Pewarna Indonesia Provinsi Jawa Barat, yaitu Pak Kefas Hervin Devananda. Dan saya setuju Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kan. Tapi coba kita melihat ya, ketika ada polisi, ada tentara di tempat kejadian pelarangan ibadah Natal, apakah mereka bisa berbuat apa-apa? Kenyataannya tidak. Mereka hanya bisa berdiam saja dan membiarkan warga yang ada di situ untuk tetap menutup akses jalan menuju lokasi pelaksanaan ibadah Natal. Nah, ini yang kita sayangkan. Lalu apa sih sebenarnya tugas daripada polisi dan tentara ini sehingga tidak bisa memberikan kenyamanan kepada warga yang hendak melangsungkan ibadahnya? Ya kan? Oke, lanjut saja. Sementara itu, Nimrod Rungga, AMD STH, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Warga Indonesia atau DPC AJWI, Kabupaten Bogor sangat menyayangkan, ya, sangat menyayangkan masih adanya oknum-oknum intoleransi yang melakukan tindakan arogansi terhadap pelaksanaan ibadah bagi setiap pemeluk agama yang sudah diakui oleh negara, ya. Nah, ini memang kita melihat ya seperti itu, bahwa memang sangat disayangkan sekali kok bisa masih terjadi hal yang seperti itu, ya. Nah, ini dia pernyataannya ya, sangat disayangkan masih ada oknum-oknum yang arogan melakukan pelarangan ibadah, jelas-jelas melanggar hukum. Karena itu ya kita minta aparat penegak hukum dan kepolisian agar bisa memberikan kenyamanan bagi semua orang tanpa bisa dipengaruhi oleh tekanan publik dalam menjalankan keyakinannya beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya, masing-masing agama yang telah diakui oleh secara adil dan aman, pintanya.